Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini bertemu lagi dengan saya Afifah Karunisa, mahasiswi Universitas Negeri Padang, Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 190170866. Nah, salam sebelumnya, salam sejahtera, salam damai, salam bahagia untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Video kali ini saya akan membahas tentang sosiolinguistik. Hal khusus yang akan saya bahas yaitu tentang interferensi dan integrasi. Langsung saja ke penjelasannya. Check it out. Yang pertama, interferensi. Apa sih interferensi itu? Nah, secara sederhana, interferensi didefinisikan sebagai penyimpangan tuturan dari norma berbahasa yang terjadi dalam ujaran kedua bahasa sebagai akibat dari pengenalan anak terhadap bahasa lain, atau dengan kata lain sebagai akibat terjadinya kontak bahasa. Nah, ternyata interferensi juga sering disebut sebagai penyakit dalam berbahasa. Kenapa demikian? Karena jika dilihat dari segi kemurnian berbahasa, interferensi mengakibatkan rusaknya bahasa. Selanjutnya adalah jenis-jenis interferensi. Yang pertama yaitu interferensi pada tataran fonologi. Interferensi pada tataran fonologi sering disebut dengan aksen asing. Ini lebih kepada penekanan intonasi suara penutur. Yang kedua yaitu interferensi pada tataran gramatikal. Jenis interferensi ini banyak meliputi akses sintaksis seperti susunan kata, penggunaan kata ganti, dan pola kata kerja, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu interferensi pada tataran leksikal. Yaitu interferensi bisa terjadi pada tataran kosakata. Nah, hal itu disebabkan oleh dua bahasawan meminjam satu kata dari bahasa lain ketika berbicara dengan seseorang yang menonjol monolingual. Yang keempat yaitu interferensi pada tataran tulisan. Interferensi pada tataran tulisan adalah transfer sistem penulisan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ini dikemukakan oleh Hoffman pada tahun 1991. Yang terakhir, interferensi pada tataran semantik. Interferensi pada tataran semantik mengutip pendapat Cendra yang mengatakan bahwa interferensi pada tataran semantik memiliki tiga ragam, yaitu interferensi semantik perluasan. Interferensi ini dipakai untuk menjelaskan fenomena jika penyerapan unsur bahasa dari bahasa sumber yang sekaligus menyerap konsep budayanya dan juga namanya. Yang kedua, interferensi penambahan. Interferensi ini terjadi apabila bentuk baru muncul berdampingan dengan bentuk lama, tetapi bentuk baru bergeser dari makna semula. Yang ketiga, interferensi semantik penggantian. Interferensi ini terjadi apabila penggantian nilai makna dari suatu bentuk kata lama menjadi konsep baru. Topik yang kedua adalah integrasi. Nah, sebenarnya apa sih integrasi ini? Integrasi didefinisikan sebagai penyusupan unsur suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Lalu selanjutnya jenis-jenis integrasi. Menurut Cendra, integrasi terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu integrasi pada tataran fonologi. Integrasi pada tataran ini terjadi dengan memasukkan fonem ke dalam bahasa lain. Contohnya, masuknya fonem bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.
Kemudian integrasi pada tataran morfologi. Nah, terjadi apabila bahasa Indonesia menerima integrasi pada sufiks wan dan wati dari bahasa Sanskerta yang kini sudah dipakai secara produktif. Yang ketiga yaitu integrasi bidang semantik terjadi sejalan dengan integrasi tataran kosakata. Nah, baiklah semuanya. Tadi kita sudah mengetahui apa itu interferensi dan jenisnya, serta apa itu integrasi dan jenisnya. Sekarang marilah kita lihat persamaan dan perbedaan antara keduanya. Yang pertama yaitu persamaannya. Persamaannya antara lain adanya bahasa sumber atau bahasa donor, yaitu bahasa yang menyusup ke sistem bahasa lain. Lalu kemudian adanya bahasa penerima, yaitu bahasa yang disisipi bahasa lain. Kemudian adanya unsur berbahasa serapan, yaitu bahasa yang terserap. Setelah itu, perbedaannya adalah interferensi adalah gejala ujaran yang bersifat perorangan sehingga ruang geraknya sempit yang terjadi sebagai gejala parole. Selain itu, intervensi juga sering disebut sebagai gejala negatif. Sedangkan integrasi sebaliknya dianggap sebagai gejala bahasa yang ruang lingkupnya lebih luas dari interferensi. Nah, kemudian integrasi juga sering disebut sebagai gejala positif karena unsur integrasi biasanya lebih disesuaikan dengan kaidah bahasa penyerapnya. Nah, yang terakhir pada materi kali ini atau pembahasan kali ini adalah ternyata kedua hal tersebut memiliki konsekuensi atau dampak kepada bahasa resepiennya. Apa sih dampaknya? Nah, dampaknya yang diterima penutur karena mengalami interferensi adalah dikhawatirkan dapat mengganggu kemampuan akademinya karena munculnya penggunaan bahasa yang tidak teratur. Jelasan dari saya, banyak kurang mohon maaf. Sampai jumpa di next video dengan materi-materi lainnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.